Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Galang Nihiang Abian Basi. Di hari yang ke-12 di bulan Oktober ini kita akan disapa dengan dua bacaan firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-18 dan Efesus 3 ayat yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Atas perkenan Tuhan pada pagi hari ini kami boleh memulai hari Tuhan yang baru. Sebelum kami melakukan segala karya, kerja dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sedikit dari hal firman Tuhan. Dan dialah firman itu akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama yang diambil dari Daniel 9 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Bacaan yang kedua dari Efesus 3 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Pada pagi hari ini saya memberikan judul atau tema renungan adalah Napas Hidup Orang Beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Baik doa untuk mengucap syukur, maupun kita datang kepada Tuhan di dalam doa menyerahkan, memohon perlindungan kuasa Tuhan dan juga jalan yang terbaik dari Tuhan. Kita membawa persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, kita dikatakan mati. Karena doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Namun pernahkah kita membawa di dalam doa saudara-saudara kita yang memiliki pergumulan? Ataukah kita hanya berdoa membawa setiap pergumulan kita sendiri kepada Tuhan? Seringkali kita membawa kepedihan atau persoalan sendiri, persoalan pribadi kita kepada Tuhan, tanpa kita pernah melihat atau membawa di dalam doa pergumulan atau masalah-masalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam masa pembuangan bangsa Israel di Babil, banyak hal yang telah menjadi pengalaman yang luar biasa bagi bangsa Israel sendiri. Banyak pengalaman pahit, banyak persoalan, banyak masalah yang dihadapi, banyak tekanan yang akan dilalui oleh bangsa Israel sendiri. Kenapa mereka dibuang ke Babil? Karena mereka melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Allah. Kalau kita membaca dari bacaan Daniel 9 ayat 18 ini, kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Daniel merendahkan hatinya. Daniel merendahkan dirinya untuk datang kepada Tuhan Allah. Dia berdoa untuk bangsa Israel. Dia berdoa untuk pimpinan-pimpinan raja-raja Israel yang telah lari dari Allah. Dia mohon pengampunan atas bangsanya. Dia merendahkan diri di hadapan Allah.
Dia berdoa bukan ditujukan agar Allah membalaskan segala kebaikan bangsa Israel, tidak. Tapi supaya Allah menunjukkan segala kemuliaannya, tidak. Kemuliaan bangsa Israel, tidak. Tetapi Daniel berdoa, biarlah kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam bangsa Israel itu sendiri. Biarlah Allah sendiri yang dimuliakan karena keselamatan yang diberikannya kepada bangsa Israel. Kalau kita mau belajar dari dua hal bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, bangsa Israel yang telah jatuh di dalam dosa, banyak hal yang luar biasa, banyak kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Dia tidak setia. Bangsa Israel tidak menepati janjinya kepada Allah. Kalau kita mau belajar dari doa Daniel ini, baik rupanya kalau kita melihat bagaimana kita berdoa selama ini. Apakah kita terlebih berdoa untuk diri kita sendiri? Apakah nafas kehidupan beriman kita hanya untuk kehidupan kita sendiri? Kalau kita belajar dari Daniel, dia berdoa untuk orang lain. Dia berdoa untuk bangsanya. Itu artinya doa yang dia naikkan, kehidupan nafas yang dia miliki juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan halnya dengan kita, yang seharusnya nafas kehidupan kita, nafas kehidupan beriman kita juga berdampak untuk kebaikan orang lain. Dengan demikian nama Allah kiranya dipermuliakan. Bacaan yang kedua, di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam dia hanya ada satu nama, Yesus Kristus sendiri. Hanya melalui Yesus Kristus, hanya dengan mengikut Kristus yang telah memberikan kehidupan kekal bagi kita, sekali untuk selamanya, kita telah mendapatkan jalan masuk kepada Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah anaknya sendiri. Dengan demikian melalui Yesus Kristuslah kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus, Bapa kita yang di surga, dan mengambil bagian di dalam rencana keselamatan yang Dia berikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seperti halnya Daniel yang berani membawakan doanya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berani, dia peduli akan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia berdoa untuk orang lain yang sedang menghadapi masalah. Daniel berdoa untuk bangsa Israel sendiri. Baiklah kita juga yang saat ini menjadi orang-orang yang percaya, yang juga disebut sebagai anak-anak Allah, kita bisa berdampak kepada orang lain. Kita boleh berdoa untuk bangsa kita. Kita boleh berdoa untuk orang-orang yang tertekan, orang-orang yang mengalami masalah yang ada di sekitar kita. Bukan saja kita berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga kita berdoa untuk orang-orang lain, sehingga benar kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Urusan kita yang masih dipercayakan, masih hidup, yang masih tinggal di dunia ini, marilah kita terus-menerus melakukan hal yang baik, sehingga kehidupan kita ini bernilai, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biarlah kuasa Allah di dalam Roh-Nya yang kudus akan hidup, akan tinggal di dalam kehidupan kita, dan beserta akan kita sepanjang hari ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, dan biarlah Tuhan beserta akan kita.
Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Tuhan besertakan kita. Salam. Mari kita satu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan bagi kami pada hari ini. Dan dialah kedua bacaan ini, firman Tuhan mengajarkan untuk kami boleh peduli akan orang lain. Kami belajar untuk boleh merendahkan diri kami. Kami boleh belajar berdoa dan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang di surga, biarlah firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah karya kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan boleh berhasil karena Tuhan beserta dan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Doa ini kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.